NPM 2451144. Saya Nikola Saputra dengan NPM 2451119. Saya Zinda dengan NPM 2451015. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai wakalah. Selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Islam mengenai wakalah. Wakalah menurut bahasa berarti mewakilkan atau memberikan hak kuasa. Sedangkan Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari wakalah itu? Pengertian dari wakalah adalah perjanjian pelimpahan kekuasaan atau mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam konteks syariah, wakalah adalah pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama pemberi kuasa. Wakalah berasal dari kata Arab, wakil yang berarti perwakilan atau agen. Nah, selanjutnya, wakalah juga memiliki tujuan, yaitu untuk menggantikan atau mengerjakan pekerjaan maupun perkara dari seseorang ketika masih hidup. Orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan akad wakalah atau al-wakil haruslah mampu untuk mengganti yang memberikan mandat atau mewakil. Oleh karena itu, apabila seorang wakil itu merupakan orang gila, anak kecil, atau orang yang tidak ahli dalam mengerjakan urusannya, maka tidak sah bagi seseorang untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Gitu. Selanjutnya, dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama, yaitu 1. Al-Quran, yang artinya, maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Selanjutnya yang kedua ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diwakilkan oleh seseorang untuk segala urusan, maka dia harus menyelesaikan urusan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menguatkan prinsip bahwa seseorang dapat mewakili orang lain untuk segala urusan tertentu. Yang ketiga ada ijma. Ulama sepakat bahwa wakalah adalah suatu bentuk kontrak yang sah dalam hukum Islam, baik dalam transaksi bisnis, hukum maupun urusan lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah. Yang keempat ada qiyas. Wakalah juga dapat dipahami melalui qiyas atau analogi dengan konsep perwakilan dalam urusan duniawi, hingga yang diperbolehkan dalam Islam seperti pemberian kekuasaan untuk urusan tertentu. Jadi, secara keseluruhan, dasar hukum wakalah dalam Islam adalah berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, keadilan, dan amanah dalam pelaksanaan perwakilan atau kuasa yang diberikan. Syarat-syarat akad wakalah. 1. Kemampuan wakil. Kemampuan wakil sangat penting dalam akad wakalah. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan wakil untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa. Syarat-syarat kemampuan wakil dalam akad wakalah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Seorang wakil harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa. 2. Seorang wakil harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diberikan. 3. Seorang wakil harus mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Yang kedua ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dalam akad wakalah dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat oleh pemberi kuasa dan wakil mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh wakil dan imbalan yang akan diterima oleh wakil. Syarat-syarat kesepakatan para pihak dalam akad wakalah antara lain ada 3. Yang pertama, persetujuan antara pemberi kuasa dan wakil harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, persetujuan antara pemberi kuasa dan wakil harus dilaksanakan secara jelas dan tegas mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh wakil dan imbalan yang akan diterima oleh wakil. Yang terakhir, persetujuan antara pemberi kuasa dan wakil harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu objek wakalah. Objek wakalah dalam akad wakalah adalah tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada wakil untuk dilakukan sesuai dengan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat objek wakalah dalam akad wakalah antara lain, yang pertama adalah objek wakalah harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariah Islam. Yang kedua, objek wakalah harus jelas dan spesifik sehingga wakil dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Yang terakhir ada objek wakalah harus dapat diukur dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diterima oleh wakil.
Selanjutnya ada rukun wakalah. Rukun wakalah terbagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing memiliki syarat. Yang pertama adalah orang yang berakad, yaitu pemberi kuasa atau mewakili, dan penerima kuasa atau disebut juga wakil. Yang kedua, rukun yang kedua adalah objek akad atau perkara yang diwakilkan. Syaratnya objek tersebut bukanlah barang yang buruk. Yang terakhir, rukun ketiga adalah pernyataan akad atau ijab kabul. Akad wakalah dianggap sah bila dinyatakan dengan jelas, baik melalui lisan, tulisan maupun syarat. Dan selanjutnya ada jenis-jenis wakalah. Yang pertama, wakalah adalah transaksi bisnis, yaitu wakalah yang digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis seperti jual beli atau perwakilan dalam kontrak. Yang kedua, wakalah dalam urusan hukum, yaitu bisa disebut juga wakalah kadayunah, yaitu wakalah yang digunakan untuk mewakili seseorang dalam urusan hukum seperti mewakili di pengadilan. Jenis-jenis wakalah yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, wakalah dalam urusan keuangan atau wakalah tamalukiyah, wakalah yang digunakan untuk mengelola keuangan atau aset, misalnya dalam pengelolaan dana atau investasi. Nah, yang keempat, wakalah dalam urusan ibadah atau wakalah ibadah. Wakalah yang digunakan untuk mewakili seseorang dalam urusan ibadah, seperti menjanjikan seseorang dalam pelaksanaan haji atau umroh. Terakhir ada contoh wakalah. Di sini kami mengambil salah satu contoh wakalah dalam perjanjian jual beli. Contohnya, seorang pemilik tanah, sebut saja Ali, ingin menjual tanahnya tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian melakukannya. Ali kemudian menunjuk seseorang, misalnya Ahmad, sebagai wakil untuk menjual tanah tersebut atas namanya. Dalam hal ini, Ali adalah mewakil dan Ahmad adalah wakil dalam transaksi jual beli. Ali memberi kuasa kepada Ahmad untuk mencari pembeli, menentukan harga, dan melakukan transaksi jual beli atas nama Ali. Ahmad bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Ali, dan segala keputusan yang diambil oleh Ahmad dianggap sah oleh Ali. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.